Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Robi Setia Pramana, Duta Rumah Belajar Sumatera Barat tahun 2019. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, saya akan coba pada kesempatan kali ini membahas mengenai latihan modul 1 pembatik level 1. Dan ini sebenarnya tidak harus untuk Sumatera Barat, semuanya itu bisa, asalkan terdaftar pada pembatik level 1 tahun 2020. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa sebenarnya pembatik level 1 ini adalah full literasi TIK, tetapi saya di sini coba membantu merangkum dalam bentuk soal-soal yang mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan ujian pembatik level 1. Baiklah, kita langsung saja Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel saya, channel Robi Guru. Oke, ini soal yang pertama. Jika Anda ingin membeli sebuah komputer yang dapat digunakan untuk editing video dan video aktivitas di sekolah, tetapi anggaran terbatas, maka Anda disarankan untuk membeli komputer dengan, ini ya, kita punya fungsi untuk foto dan video. Kalau kita pingin, tentu kita akan mencari RAM besar, hard disk besar, CPU-nya juga kecepatannya yang tinggi. Tetapi anggaran terbatas. Nah, kalau anggaran terbatas, tentu kita lihat kegunaannya. Karena ini untuk foto dan video, tentu kita butuh RAM yang besar. Lalu kita juga butuh CPU-nya kecepatan yang tinggi. Lalu bagaimana yang untuk harddisknya? Harddisknya rasanya kita belum butuh itu yang kecepatan, yang kapasitas besar. Jadi cukup yang kapasitas kecil saja, tetapi bisa kita kondisikan dengan nanti misalkan Bapak Ibu punya hard disk eksternal atau punya cloud atau OneDrive atau Google Drive, jadi bisa disimpan di sana. Jadi yang penting itu adalah RAM besar dan CPU kecepatan tinggi. Hard disk kapasitasnya kecil yang kecil saja. Jadi jawabannya yang ini adalah yang B. Oke, soal kedua. Sistem komputer terdiri dari 3 unsur. Nah, ini sistem komputer itu Bapak Ibu terdiri 3 unsur. Yang pertama itu adalah hardware. Yang kedua itu adalah software. Yang ketiga itu adalah brainware. Berarti yang bukan masuk sistem komputer itu adalah malware. Malware ini adalah semacam penyusup yang masuk ke dalam komputer kita, yang mana rata-rata itu mempunyai fungsi atau tujuan untuk merusak sistem dari komputer kita. Apa itu hardware, software, dan brainware akan kita bahas pada soal selanjutnya. Ini jawabannya sudah jelas C ya Bapak Ibu. Oke, komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Nah, ini dia dengan option yang sama dengan tadi. Jadi komponen fisik yang membentuk sistem komputer itu jawabannya adalah hardware. Nah, oke, kita akan lihat pembahasannya. Nah, itu dia. Perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang atau dipindahkan. Jadi itulah pengertian dari perangkat keras. Jadi perangkat keras itu pada komputer contohnya perangkat masukan dan keluaran. Nanti kita akan lihat apa itu perangkat masukan, apa itu perangkat keluaran. Yang kedua layar monitor. Yang ketiga casing unit, yang keempat CPU. Itu pada komputer. Sedangkan pada perangkat bergerak atau mobile device, yang masuk sebagai perangkat keras itu sebagai contohnya adalah handphone dan tablet. Oke, kita lanjut. Soal keempat masih berkaitan dengan option yang sama tadi, komponen non-fisik untuk menjalankan, mengendalikan, dan mengatur proses perangkat oleh komputer. Nah, kalau ini dia untuk menjalankan, dia bentuknya non-fisik. Kalau hardware tadi bentuknya fisik ya, bisa dipegang. Ini non-fisik, nah, itu jawabannya adalah software. Oke, itu dia pengertiannya. Kumpulan berapa perintah diisi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak atau software itu adalah komponen komputer yang tidak dapat kita lihat secara fisik dan tidak dapat dipegang. Tapi dia itu berupa kumpulan beberapa perintah
yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Sangat banyak sekali software-software yang Bapak Ibu tahu untuk menggerakkan komputer Bapak Ibu. Misalkan ketika Bapak Ibu perlu untuk mengetik, Bapak Ibu menggunakan software dari Office yaitu Microsoft Word. Untuk mengolah data, misalkan data nilai, Bapak Ibu bisa gunakan Microsoft Excel. Untuk menampilkan presentasi, Bapak Ibu bisa gunakan nanti misalkan aplikasinya itu adalah Microsoft PowerPoint. Masih banyak lagi perangkat lunak yang bisa Bapak Ibu jalankan, yang bisa diperintahkan oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini dia. Perangkat lunak memiliki berapa kategori antara lain. Ketika akan membuat perangkat pembelajaran, yang menarik kategori yang dibutuhkan adalah nomor. Nah, kira yang mana? Yang satu pengolah angka, yang dua itu presentasi, yang tiga itu keamanan, empat itu pengolah gambar. Kalau pengolah angka mungkin itu untuk mengolah nilai. Kalau presentasi, itu jika kita bisa juga untuk pembelajaran. Lalu keamanan, untuk kategorinya kita adalah untuk keamanan komputer kita, ini biasanya antivirus. Lalu pengolah gambar, ini misalkan untuk edit video, untuk edit foto. Nah, jadi kalau untuk pembelajaran menarik, mungkin kita perlu untuk pengolah gambar dan untuk presentasi. Nah, jadi ini jawabannya adalah jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, jawabannya itu adalah D. Oke, baiklah Bapak Ibu hebat semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini masih berkaitan dengan perangkat lunak atau software tadinya. Perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai mesin pencari adalah, nah, inilah bentuk-bentuk perangkat lunak. Pertama, Opera. Opera itu masuk mesin pencari? Iya. Ketika Bapak Ibu punya laptop, ada aplikasi Opera, itu bisa sebagai mesin pencari. Safari, ya, itu juga termasuk salah satu mesin pencari. Mozilla Firefox dan Google Chrome, ini pasti yang paling sering Bapak Ibu gunakan. Bing, aplikasi pencari milik Microsoft. Internet Explorer, aplikasi atau yang ini masuk yang tertua, ini Internet Explorer. Berarti perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai mesin pencari adalah tentu yang tidak termasuk nomor 6 karena Microsoft itu perusahaannya. Oke, berarti yang tidak termasuk nomor 6, nomor A semuanya benar, berarti ada nomor 6. Nomor C ada nomor 6, nomor D ada nomor 6, berarti jawaban yang betul adalah yang B, 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak Ibu perhatikan nanti, hati-hati mana yang dikatakan sebagai perangkat pencari, sebagai mesin pencari atau search engine, mana yang tidak. Oke, kita lanjut. Nah, manusia dengan tenaga, ilmu, pengetahuan yang digunakan untuk mengoperasikan serta mengatur sistem komputer adalah, ini baru masih dari opsi yang sama tadi, namanya brainware. Tadi hardware tadi adalah perangkat kerasnya yang bisa dipegang, software untuk menyelang komputer yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata tapi bisa menjalankan operasi. Brainware adalah manusianya yang menjalankan komputer tadi. Oke. Soal nomor 8. Sistem operasi yang digunakan pada perangkat smartphone adalah Android. Nah, rata-rata Bapak Ibu menggunakan Android kan? Nah, jadi smartphone kita itu ya Android rata-rata, itu seperti Vivo, seperti Samsung, lalu seperti Oppo. Nah, itu rata-rata menggunakan Android. Lalu iOS Apple. Nah, iOS Apple. Nah, ini kayak HP kita yang ada gambar apel tergigit itu. Nah, itu rata-rata menggunakan atau semuanya menggunakan sistem operasi iOS. Lalu Windows Phone, nah ini juga sudah ada Windows launching
smartphone-nya menggunakan sistem operasi Windows 9 seperti HP-HP yang lama Nokia itu menggunakan sistem operasi Symbian. Firefox juga sudah mulai mereka mengeluarkan sebuah aplikasi sistem operasi yang namanya Firefox yang bisa membantu untuk masuk ke semua sistem ketika saya baca literasinya. Lalu Ubuntu Mobile juga masuk sebuah sistem operasi. BlackBerry, nah ini pasti Bapak Ibu kenal, walaupun sekarang ini BlackBerry ini sudah tidak ada lagi beredar di pasaran. Yang kedelapan Mac OS. Yang kesembilan Windows. Yang kesepuluh Linux. Nah, dan untuk tiga terakhir ini adalah sistem operasi yang digunakan pada komputer. Jadi Mac OS, Windows, Linux itu tidak pada smartphone. Oke, berarti yang ada jawaban 8, 9, dan 10 itu salah. Dan yang betul adalah yang B, 1, 3, 5, 6. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Windows sama Windows Phone itu berbeda. Kalau Windows untuk di komputer, sedangkan Windows Phone itu untuk di smartphone. Oke, jangan sampai salah ini ya besok Bapak Ibu. Ini saya jelaskan. Sistem operasi yang digunakan pada komputer dan handphone. Kalau sistem operasi komputer itu biasanya ada Windows, Linux, dan Mac OS. Lalu sistem operasi pada handphone ada Android, ada iOS, dan banyak lagi yang sudah saya jabarkan tadi. Nih. Jadi selain sistem operasi, juga ada sistem utility namanya. Sistem utility pada komputer itu juga ada dua, yaitu program utilitas internal bawaan, contohnya file manager dan screen saver. Sedangkan program utilitas eksternal bukan bawaan, contohnya antivirus dan kompresi file. Nah, antivirus adalah perangkat lunak yang memiliki kemampuan melindungi komputer dari ancaman perangkat lunak dan ancaman saat berselancar di internet, yang termasuk antivirus pada komputer. Ini maaf ya, soalnya pakai kecuali, walaupun ini tidak memenuhi standar penulisan soal yang benar, tapi tujuannya supaya lebih banyak contoh soal yang dibahas pada objektif. Oke, antivirus Madah, Bapak Ibu sudah tahu itu, banyak maka itu karena gratis. AVG juga banyak yang memakai. Kaspersky mungkin sekarang sudah mulai jarang yang memakai karena Kaspersky ini sebuah antivirus berbayar yang mungkin harganya juga lumayan. Dan yang terakhir ini Reboot. Nah, Reboot ini adalah untuk merestart ulang komputer kita secara paksa ya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang salah itu yang kecuali adalah yang D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 10. Yang bukan merupakan perangkat, maaf ini keluaran, yang bukan merupakan perangkat keluaran dari sebuah komputer. Ini kita tahu ada opsinya monitor. Monitor pada komputer kita gunakan untuk melihat hasil yang kita kerjakan. Proyektor ketika Bapak Ibu mengajar menggunakan infocus itulah proyektor. Lalu speaker ketika mau menghidupkan musik dari komputer atau dari Android itu kita menggunakan speaker. Headphone atau headset untuk mendengar keluaran suaranya, tapi itu yang langsung ke telinga. Scanner. Nah, kalau scanner itu untuk misalkan kita mau butuh sebuah dokumen lalu mau kita jadikan kertas, kita jadikan sebuah dokumen. Nah, jadi kita scan sehingga masuk ke komputer kita. RAM adalah bentuk media penyimpanan. Bluetooth adalah cara pentransferan data atau transfer data, transfer ya, data lah intinya. Plotter sejenis printer tapi kertasnya biasanya ukuran besar. Printer, Pak Ibu ini tahu. Jadi pertanyaan yang bukan merupakan perangkat keluaran dari sebuah komputer adalah yang bukan perangkat keluaran. Monitor, proyektor, speaker, headphone, dan scanner ini adalah perangkat masukan semuanya. Sedangkan yang perangkat keluaran dari sebuah komputer itu adalah 7,
Oke, 78, maaf, ini tidak ada optionnya. Terbikin sama saya tadi. Jadi 78 yang merupakan perangkat keluaran dari sebuah yang bukan. Oke, sorry, yang bukan ya, maaf. Ini saya ralat lagi. Jadi yang bukan merupakan perangkat keluaran. Ini adalah perangkat keluaran. Ini proyektor juga perangkat keluaran. Speaker perangkat keluaran. Headphone perangkat keluaran. Plotter adalah perangkat keluaran. Printer adalah perangkat keluaran. Jadi yang bukan perangkat keluaran itu adalah scanner, RAM, dan Bluetooth. Oke, berarti jawabannya ini masih tidak ada jawabannya. 5, 6, dan 7. Saya bikin saja di sini optionnya adalah yang C. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya. Perangkat keluaran atau output device. Pertama itu ada namanya istilahnya hard copy device, yaitu untuk mencetak keluaran berupa tulisan, angka, karakter, simbol, gambar atau grafik pada media keras. Ini contohnya seperti printer, seperti plotter tadi kan yang sejenis. Lalu ada namanya soft copy device. Soft copy device untuk menampilkan tulisan, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol, gambar dan suara ke dalam sinyal elektronik. Contohnya tadi adalah proyektor, speaker, dan yang ketiga, output itulah drive device, yaitu untuk merekam atau menyimpan hasil keluaran dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin. Contoh di sini adalah flash disk, ada hard disk, ada juga namanya sekarang itu sejenis SSD ya, SSD, tidak salah namanya. Mungkin Bapak Ibu bisa searching nanti apa panjang dari SSD itu, tapi fungsinya dia hampir sama dengan hard disk. Oke, soal ke-11. Hal di atas termasuk perangkat. Nah, ini apa loh? Kita udah bahas tadi keyboard, mouse, webcam, QR scanner, joystick, fingerprint, Kinect. Nah, jadi kalau joystick ini biasanya untuk main game. Kalau Kinect ini biasanya itu sensor gerak. Fingerprint untuk ambil absen kita Bapak Ibu biasanya. Touchpad ini kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, nah itu misalkan tidak pakai mouse untuk menggeser poinnya ini kita menggunakan touchpad. Lalu ada trackball atau scroll bar. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan mouse yang ada bisa diputar-putar itu namanya scroll bar atau trackball. Yang ke-11 ada like pen, touch pen atau stylus. Nah, misalkan Bapak Ibu punya sebuah Android yang bisa menulis dengan sebuah pena kecil atau touchpen atau stylus. Nah, ini dia. Lalu mikrofon, sebuah mic. Dan 14 kartu e-tol. Nah, ini juga masuk sebagai sebuah hal yang sama dan ini dinamakan sebagai input dia. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal yang ini keterangannya. Peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, input. Nah, contohnya tadi sudah saya jelaskan ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada mikrofon, ada webcam atau kamera yang untuk memasukkan kita ke dalam proses pembelajaran. Misalnya kita menggunakan Webex, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Microsoft Teams, itu rata-rata menggunakan webcam atau kamera yang sudah terpasang pada laptop Bapak Ibu. Oke, soal ke-12. Komponen penyimpanan data pada komputer atau smartphone yang merupakan media penyimpanan sementara dan membantu kinerja adalah fungsi dari RAM Bapak Ibu. Jadi jangan terkecoh ya Bapak Ibu dengan ada kata-kata penyimpanan sementara ini. Nah, jadi
Kalau ini adalah bentuk eksternal dari penyimpanan eksternal flash disk dan hard disk ini. Kalau penyimpanan sementara itu adalah RAM. Sedangkan pada penyimpanan yang permanen itu namanya ROM. Nah, dan ini kalau istilah kitanya itulah memori internal dia. Oke, jadi kalau kita Bapak Ibu beli HP misalkan RAM-nya berapa, memori internalnya berapa? Memori internal itu yang ROM yang ini. Oke, tuh. Jadi perangkat proses ini termasuk dalam perangkat proses atau proses device, yaitu pertama ada nama istilahnya unit control, yaitu untuk melakukan pengendalian semua peralatan. Yang kedua unit logika aritmatika atau ALU, itu untuk melakukan pengendalian semua proses yang membutuhkan. Dan yang ketiga ada namanya unit penyimpanan utama atau primary storage, yaitu untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Nih, unit penyimpanan utama juga disebut memori, ada dua jenis memori utama dan sekunder, yaitu memori yang dapat diakses langsung oleh komputer dan bersifat volatile, data hilang jika listrik mati, itulah memori utama. Nah, dan dia itu terbagi dua, pertama random access memory atau RAM, untuk menyimpan data secara sementara sehingga dapat segera diakses oleh prosesor saat dibutuhkan. Dan yang kedua, read-only memory room, yaitu untuk menyimpan data secara tetap atau permanen, atau ini yang kita sebut istilahnya dengan memori internal tadi. Lalu ada yang memori sekunder. Kalau tadi ini adalah memori utama. Ini dia ada dua. Pertama tadi ada dua jenis memori utama. Ini dari RAM dan ROM. Lalu ada memori sekunder. Memori sekunder itu adalah memori yang tidak dapat diakses langsung oleh komputer dan bersifat non-volatile, data masih ada jika sumber listrik mati. Ini memori sekunder digunakan untuk menampung data yang lebih besar dan permanen, atau disebut sebagai backup dari memori utama. Contohnya hard drive, optical disk, flash disk, kartu memori, flash memory card, SSD, dan cloud storage. Nah, media penyimpanan secara online. Nah, ini yang saya sebut kemarin. Jika Bapak Ibu mengaktifkan akun Microsoft Office yang sudah diintegrasikan atau sudah diverifikasi oleh Microsoft atau bekerja sama dengan Microsoft, itu Bapak Ibu akan dapat memori penyimpanan cloud atau penyimpanan awannya itu sekitar lebih kurang 2 terabyte. Jadi ini tanpa harus bawa kemana-mana, di mana saja Bapak Ibu mengaksesnya bisa. Nah, itu dia. Jadi silakan aktifkan Microsoft Office akun duta rumah belajar.id yang sudah diberikan pada grup pembatik Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu. Nah, soal terakhir. Komponen penyimpanan pada komputer atau smartphone yang dapat digunakan untuk menyimpan foto atau video sudah kita bahas tadi adalah di ROM atau di memori internal. Micro SD ini adalah memori eksternal, hard disk adalah eksternal, RAM tadi adalah tempat penyimpanan sementara. Oke, Bapak Ibu, itulah kira-kira yang bisa saya ulang kembali mengenai persiapan atau latihan modul 1 sehingga mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam mengikuti ujian pembatik level 1. Ya Pak Ibu, saya cuma merangkum dan saya menyampaikan kembali sama Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Robi Setia Pramana, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.